Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, di video Bitcoin Update kali ini kita bakal bahas posisi Bitcoin setelah data CPI dan persiapan untuk besok juga ya, menjelang FOMC meeting minutes. Anyway, before kita start update, saya pengen jawab 2 pertanyaan dari video sebelumnya. Jadi yang pertama ada yang nanya seputar investasi atau trading, mana yang lebih baik. Jadi sebenarnya teman-teman gini, invest atau trading itu menurut saya ya masing-masing itu punya peran yang berbeda ya, dan masing-masing itu punya kondisi yang berbeda. Investasi berarti kita ngomongin beli sekarang dan kita percaya secara value 2-3 tahun, 4 tahun mendatang tuh akan naik atau cenderung naik. Tapi kalau misalnya kita berbicara trading itu adalah aktivitas ya. Jadi aktivitas harian yang kita bisa lakukan juga untuk menambah penghasilan atau side income ya, macam-macam. Tapi saya kotakan dulu apa adanya. Trading itu nggak gampang, trading itu sulit, terutama satu faktor yang paling menyulitkan karena kita di sini adalah manusia, yaitu adalah faktor psikologis. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara soal trading, memang buat sebagian orang yang bilang trading itu adalah gambling ya, karena sebetulnya unsur-unsurnya tuh ada di sana. Salah satunya adalah feeling atau psikologis. Jadi ketika dia transaksi, dia bisa panas, dia bisa trading berdasarkan emotion ya, dan akhirnya nggak objektif. Dia tidak melakukan analisa ya, cuman berdasarkan feeling aja. Nah, itu adalah satu faktor yang bisa bikin orang menjadi gambling dalam tanda kutip dibalut dengan trading gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian bisa melakukan analisis, mau belajar starting dari awal, mengerti fundamental, mengerti teknikal, mengerti faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan harga naik dan turun, kemudian mekanisme cara kerja pasar, dan bagaimana cara kita melakukan analisa serta mentimingkan entry dengan tepat ya. Karena kalau kita berbicara trading itu bukan cuma sekedar menentukan arah aja. Kadang-kadang ada orang yang arahnya sudah benar tapi timing dia masuk itu sedikit kurang tepat. Jadi pada saat yang lain profit bisa aja orang ini malah lose gitu ya. Jadi faktor timing menurut saya juga penting. Nah, memang kalau dijadikan pertanyaan sekali lagi, apa jawabannya, mana lebih baik invest atau trading? Pertama, kembali ke kenyamanan masing-masing. Kedua, lihat juga kapasitas dari segi finansial kita juga. Apakah sudah memadai istilahnya untuk investasi dan mengembangkan aset dengan baik gitu ya, atau sekedar ya udah kita cuman untuk sekedar cadangan aja ya, mungkin bukan cadangan ya, mungkin lebih tepatnya alternatif ya, atau diversifikasi investment atau aset yang kita rencananya untuk kita tahan jangka panjang ya. Itu mungkin kembali ke personal masing-masing. Kalau buat saya sih mungkin itu jawabannya ya, karena saya trading juga bukan baru sebulan 2 bulan, tapi udah dari 2014 pertama kenal, 2015 mulai aktif, benar-benar aktif ya, total sudah 8 tahun. Jadi memang prosesnya itu nggak gampang. Jadi saya percaya kalau misalkan orang di awal ngerasain loss di trading itu wajar banget. Jarang banget ada orang tuh yang namanya terjun ke industri trading atau dia terjun trading tuh langsung profit, itu almost jarang. Dan pertanyaan nomor 2 adalah Zilliqa aman nggak untuk invest? Nah, sebenarnya ini teman-teman pada tanyain hal yang sama ya. Saya lihat ada banyak yang mempertanyakan hal yang sama. Polkadot aman nggak? Zilliqa aman nggak? Matic aman nggak? Teman-teman ketahui satu hal, bahwa tidak ada yang aman di dunia ini. Kita tidur hari ini, besok bangun pagi udah nggak ada pun, itu bisa terjadi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Zilliqa aman, tenang aja, nggak bakal ada apa-apa dan lain sebagainya. Nggak bisa juga teman-teman. Solana dulu besar, FTX dulu juga besar ya. Kalau misalkan orang bilang FTX aman nggak? Aman, itu exchange, salah satu exchange terbesar di dunia ya kan. Base-nya tuh ada di Amerika, terus mendukung partai politik dan bla 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 bla. Ternyata hancur juga. Ya, jadi nggak ada satupun yang aman di dunia ini. Yang ada adalah mana yang resikonya lebih kecil. Nah, berbicara di cryptocurrency atau di crypto aset, ya pada dasarnya pegang Bitcoin atau Ethereum lah yang memiliki resiko paling kecil. Ethereum pun aja tetap aja bisa kena masalah teman-teman, karena perlu kita ketahui Ethereum itu masih ada developernya, masih ada orang di balik si perusahaan atau di balik koin Ethereum tersebut. Jadi kita bisa bilang ya bisa aja ada konflik of interest suatu saat nanti yang bisa menyebabkan Ethereum mengalami masalah. Ya, jadi kasus seperti Matic, Polygon, atau misalkan Cardano dan Solana pun sampai terakhir Gary Gensler menyatakan bahwa ini adalah coin securities,
sebenarnya aman-aman aja. Tapi setelah dinyatakan bahwa koin-koinnya adalah koin securities, itu yang akhirnya menyebabkan harganya anjlok. Dan mungkin setelah harganya anjlok, teman-teman baru nanya, ini aman nggak? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang aman. Koin apapun itu bisa menjadi resiko. Jadi perhatiin aja gimana community-nya, perhatikan juga gimana fundamentalnya, dia bisa survive nggak ngelewatin bear market, ngelewatin winter, dan tentunya bisa jadi istilahnya utilitiesnya atau kegunaannya tuh bisa kepakai nggak pada nanti masa yang akan datang. Ya, itu aja kira-kira teman-teman yang mungkin Anda perlu perhatikan ya. Jadi berbicara soal keamanan, tidak ada yang aman. Pastikan selalu kita nggak bisa kontrol ya apapun faktor-faktor di luar kita, tapi kita bisa kontrol diri kita. Kita mau investnya seberapa banyak, kita mau money managementnya seperti apa, portofolionya mau dibagi seperti apa, itu tergantung dari kita. Alright, so teman-teman, kita bakal masuk ke dalam Bitcoin update. I'm so sorry karena menjawab 2 pertanyaan aja, ternyata saya cek udah 6 menit ya. Oke, so langsung aja dari economic calendar, kita start dari CPI. CPI membawa kabar yang sangat gembira sebetulnya untuk financial market, terutama untuk stok, kemudian untuk ya salah satunya sebenarnya Bitcoin ya, karena kita berbicara aset beresiko, dan inflasi itu yang sebelumnya tuh sempat menghambat untuk aset-aset ini tuh bisa berkembang dalam artian ada market cap lah ya yang bertumbuh di sana, serta ada transaksi yang besar dari para pelaku pasar. Tapi karena dulu inflasinya tinggi 9,1%, the Fed lakukan quantitative tightening, ya pada akhirnya menyebabkan likuiditas pasar tuh berkurang dan semakin berkurang. Jadi kalau misalnya inflasinya turun, kabar baiknya adalah harga makanan, harga bahan baku di Amerika itu seharusnya sudah mulai turun. Kalau misalkan itu turun, artinya setiap orang itu punya spare uang lebih untuk kemudian masuk ke dalam financial market. Jadi mereka bisa lebih berspekulasi, intinya memberikan likuiditas di pasar. Dan kalau ada likuiditas, yang namanya institusi ya, corporate, itu mereka juga akan ikut masuk gitu. Kenapa? Karena ada likuiditasnya. Kalau misalkan mereka beli dengan kapasitas uang yang sangat besar, tapi nggak ada likuiditas untuk mereka jual, sama kayak teman-teman beli saham, tapi pada saat mau jual nggak ada yang mau beli, ya kira-kira seperti itu. Jadi dari posisi CPI ini sebenarnya tuh sudah cukup oke. Kita lihat angka yang utama dari 4,9% turun 4,0% ya, jadi 0,9% penurunannya. Selebihnya untuk yang core CPI, keduanya angkanya sama-sama sesuai dengan ekspektasi. Sementara CPI-nya itu jauh lebih bagus. Nah, dengan demikian sebenarnya dengan CPI ini, kita bisa lihat ya bahwa hari ini, ya lebih tepatnya nanti malam ya teman-teman, The Fed itu kelihatannya udah nggak akan punya alasan lagi untuk dia naikin suku bunga. Saya pikir ini udah firm banget ya. Masalah kenaikan suku bunga udah pasti angkanya 92% ya. Di sini secara probabilitas The Fed nggak akan naikin suku bunga, akan tapi yang menjadi clue kembali lagi selalu sama ya, saya selalu ulang-ulang ini juga, yaitu statementnya mereka. Ya, dan kali ini perbedaannya karena ini adalah penutupan kuartal 2 juga ya. Mereka akan memberikan interest rate projection untuk tahun ini dan tahun depan. Jadi kalau misalkan interest rate projection itu biasanya The Fed akan menyampaikan, di akhir tahun ini ekspektasi kita berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih di sini berdasarkan angkanya, akhir tahun ini The Fed ada pertimbangan mau potong jadi 4,3%. Jadi setelah nanti 5,25%, CPI turun, let's say sesuai dengan ekspektasi mereka turun menjadi 2%. Setelah tercapai 2%, mungkin mereka akan melakukan yang namanya pemangkasan suku bunga. Dan ditargetkan di akhir tahun pemangkasan suku bunganya adalah di angka 4,3%. Baru kemudian di tahun berikutnya dipangkas lagi sampai dengan 3,1%. Oke, ya kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Itu adalah pertimbangan untuk saat ini ya. Jadi apa yang kita lihat ya ini masih bisa berubah ya, karena tergantung nanti bagaimana statementnya si Jerome Powell besok juga, serta bagaimana economic projectionnya. Karena mereka harus menunjukkan juga kepada kita bahwa ini loh, kalau menurut pendapat mereka, seandainya seperti ini, proyeksi kita di akhir tahun inflasi harusnya di angka sekian. Pada saat di angka sekian, harusnya suku bunga akan kita bisa tetapkan di angka sekian dan lain sebagainya. Ya, itu adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan Fed interest rate decision atau FOMC meeting minutes besok, teman-teman sekalian. Alright, so secara probabilitas sudah confirm di 92%. Ini artinya publik sudah yakin bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga pada pertemuan besok, dan saya pikir ini harusnya dampaknya cenderung positif. Nah, cuman
Hari ini kita melihat pergerakan sangat menarik ya. Dolar indeks itu turun, terkoreksi. Secara time frame 15 menit kita bisa lihat setelah data dirilis itu sempat turun. Bam, signifikan banget ya, karena ya CPI-nya kan udah turun. Apalagi yang diharapkan gitu kan untuk masalah kenaikan suku bunga. Tapi pada saat menjelang penutupan, ini harganya cenderung kembali recovery ya di level yang sama sebelum dia dump. Ya, di sisi lain S&P 500, Nasdaq kedua-duanya sama-sama sedang terkoreksi. Jadi begitu tadi data dirilis, jebret angkanya turun ya. Habis itu dia recovery dan sekarang perlahan-lahan menuju ke penurunan kembali. Nah, kalau misalnya dengan melihat progres seperti ini, saya pikir apa yang akan terjadi pada Bitcoin ya lebih kurangnya mungkin akan mengikuti pergerakan dari S&P 500 dan juga Nasdaq karena mereka sama-sama aset berisiko. Nah, cuman CPI hari ini kelihatannya belum cukup ya untuk memberikan keputusan yang clear terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh para pelaku pasar, terutama pada aset Bitcoin. Seperti yang kita lihat, volume hari ini kecenderungannya masih rendah sekali. Kemudian dari segi price action, kita nggak ada aktivitas banget. Ya bahkan seperti akan membentuk doji ya, dimana dojinya ini nggak begitu bagus untuk sisi bull. Kenapa demikian? Karena wick-nya itu panjang ke atas. Itu berarti ada selling pressure yang masuk setelah Bitcoin testing di kisaran level 26.400-an dolar pada pergerakan hari ini. Dan teman-teman sekalian, saya tetap akan meng-highlight trendline ini ya. Ini adalah trendline yang perlu kita perhatikan karena saat ini fungsi trendline tersebut adalah sebagai major supportnya kita, sekaligus di level yang sama merupakan confluence area major support yang kita sudah mention di video sebelumnya. Jadi somehow area ini akan menjadi area key level untuk pergerakan Bitcoin berikutnya dan tergantung dari statement Jerome Powell juga nih dan kawan-kawan pada pertemuan besok. Nah, kalau misalkan kita melihat berdasarkan previous analysis ya. Jadi kalau kita cek di sini, sebenarnya teman-teman sekalian, saya lupa ya, kayaknya udah ada update ya sebetulnya ya, seputar terbentuknya si ascending channel itu. Karena memang di advance group sendiri pun dari sekitar tanggal 12 Juni ya, berarti kayak sekitar 2 harian yang lalu, kita udah proyeksikan ya, ada possibility Bitcoin itu bisa naik korektif untuk testing mungkin sampai ke area supply-nya. Tapi ternyata hari ini kita ngelihat kenaikannya itu sebatas hanya testing terhadap area resistance aja. Ya, jadi sebelumnya ini adalah area support dan becomes resistance. Testing di sana, kemudian kita lihat Bitcoin setelah data CPI pada malam hari ini, dia mengalami rejection, mendekati area supply zone-nya, dan kemudian kita ngelihat dia turun sampai breakdown dari channel-nya. Nah, pada saat ini, kalau saya perhatikan, possibility kita bisa aja membentuk yang namanya break and retest ya. Jadi satu hal atau satu poin yang saya lihat, kita bisa lihat juga di sini sama-sama teman-teman bahwa secara struktur sebelumnya di time frame 15 menit itu cenderung menguat. Tapi hari ini setelah data CPI kita bisa lihat sama-sama bahwa low dari sesi Asia di kisaran harga 25.800 itu sudah berhasil di break. Jadi secara struktur kita secara tidak langsung sudah bisa dikatakan membentuk yang namanya lower low, dan saat ini harusnya ongoing progress untuk mencari lower high-nya. Ya, kita bisa lihat dia akan retest ya terhadap si trend line-nya juga. Di sisi lain, kalau secara indicator, karena saya pakai exponential moving average 21 dan 8, ada probabilitas kita akan testing ke situ juga. Nah, yang berikutnya kita perlu perhatikan adalah bagaimana reaction-nya. Kalau misalkan setelah testing level tersebut, Bitcoin hanya terkonsolidasi selama beberapa candle ke depan, dan kemudian dikonfirmasi dengan breakdown, ini berarti kita berbicara possibility untuk Bitcoin turun lagi, bahkan breakdown dari key level dari trend line-nya itu menjadi lebih tinggi secara probabilitasnya. Nah, untuk saat ini saya hanya menunggu konfirmasi saja bagaimana reaction Bitcoin terhadap level tersebut. Meanwhile, untuk update hari ini saya sempat mention juga ya di Telegram dan di previous video soal Ethereum, kita masih terkonsolidasi setelah adanya inverse V formation yang terbentuk, dan sementara untuk Cardano, ya, as long kita masih di dalam struktur bullish, maka Cardano masih bisa nanjak lagi. Tapi kalau saat ini teman-teman perhatikan, posisi Cardano sedikit terancam ya. Kalau kita bisa lihat di sini karena dia breakdown dari sesi Asia juga ya. Low Asianya sudah di breakdown, dan Anda bisa perhatikan di sini terbentuk yang namanya inverse V formation ya. So this pullback akan menjadi konfirmasi untuk potensi lower high-nya. Kita lihat dulu nanti bagaimana kenaikannya. Kalau kenaikannya impulsif dan kita nggak perlu buru-buru untuk
execute shortnya. Tapi kalau misalkan kenaikannya cenderung korektif terbatas dan kesulitan gitu ya kelihatan dari segi momentumnya, maka itu bisa menjadi sebuah signal untuk teman-teman pertimbangkan. Ya, untuk Bitcoin sendiri dengan kita breakdown dari channel, harusnya possibility kita akan lebih tinggi untuk melihat dia cenderung turun, dan teman-teman bisa coba untuk hubungkan trend line ya dari top to top. Jadi ada possibility nanti kita bisa jadikan ini sebagai patokan juga. Seandainya nanti dia naik kemudian konsolidasi kena rejection, oke, berarti kalian tahu ada patokan juga untuk penempatan stop lossnya ya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Alright, so ini dia untuk update saya seputaran Bitcoin, dan semoga kiranya informasi yang saya sampaikan bisa membantu buat teman-teman sekalian menjadi referensi analisis ataupun menjadi faktor-faktor lainnya yang tentunya bisa membangun proses perjalanan trading teman-teman. Oke, so I guess that's it everybody. All the best for you guys and all the best for all of us. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless buat kita semua and have a nice rest guys. See you again tomorrow. Cheers, bye bye guys.